Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, punggawa Garuda cetak rekor di Jepang. Pak Hangzhou negosiasi dengan Timnas. Garuda Asia mulai degradasi pemain. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Ada beberapa pemain timnas Indonesia yang sempat mencicipi karir di Liga Jepang, terutama di era 2000-an ini. Di antaranya adalah Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, dan yang terbaru adalah Pratama Arhan. Meski ketiganya pernah dan sedang berkarir di Jepang, naasnya ketiga pemain tersebut bisa dikatakan miskin menit bermain. Meski demikian, ketiga pemain ini tetap bisa menorehkan tinta emas dan sempat dimainkan dalam beberapa kesempatan saat klubnya bertanding. Dan di antara tiga pemain tersebut, Arhan menjadi pemain yang mendapatkan menit bermain paling banyak. Di mana ex-PSIS Semarang ini telah mencatatkan total 248 menit bermain, yakni sebanyak 3 pertandingan bersama dengan Tokyo Verdy. Catatan itu paling banyak didapatkan di ajang Piala Kaisar. Dengan kontrak yang masih tersisa hingga Januari 2024, Arhan pun punya kesempatan untuk melampaui menit bermain Irfan Bahdim. Asnawi Mangkualam baru saja membantu Jeonnam Dragons meraih kemenangan. Asnawi dipasang sebagai starter di pos bek sayap kanan saat melawan Ansan Greeners. Asnawi Mangkualam sendiri bermain sepanjang pertandingan. Sementara di kubu Ansan diperkuat oleh putra pelatih timnas Indonesia Sintayong yakni Shin Jae-yong. Shin Jae-yong sendiri dipasang sebagai starter di pos penyerang sayap kiri. Pada pertandingan ini, Jeonnam Dragons mengakhiri pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 5-2. Beredar rumor bahwa fullback timnas Indonesia Sandy Walsh bisa meninggalkan klubnya asal Belgia KV Mechelen dalam waktu dekat ini. Sebab Sabah FC dikabarkan tertarik untuk meminang pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut. Namun demikian, Sabah FC yang dimaksud nyatanya adalah klub asal Azerbaijan, bukan Malaysia. Mereka bersaing di kasta tertinggi Liga Azerbaijan dan merupakan salah satu tim papan atas di sana. Menurut kabar dari akun Instagram @football.indonesia, Sandy Walsh menarik minat klub asal Azerbaijan tersebut, di mana Sabah FC diwartakan bersedia untuk membayar hampir 700.000 euro atau setara dengan 11,8 miliar rupiah untuk mendapatkan tanda tangan Sandy Walsh. Sabah FC sendiri akan bermain di pentas Eropa pada musim 2023-2024 ini. Mereka akan tampil di babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Ipswich Town tengah menjalani laga uji coba melawan Preston North End pada Kamis dini hari. Klub Inggris tersebut hanya bisa meraih kemenangan tipis 2-1. Pada laga ini, Elkan Bagot sendiri tak dimainkan sebagai starter. Ia baru dimasukkan pelatih Kieran McKenna pada akhir jelang pertandingan usai, yakni pada menit ke-83. Alhasil, Elkan Bagot pun tak bisa mengeluarkan kemampuan maksimal karena hanya bermain 7 menit saja. Hal ini tentunya memberikan sinyal bahwa Elkan Bagot harus menemukan klub baru yang bisa memberikan menit bermain lebih banyak lagi. Pelatih Kieran McKenna pun sudah mengobrol dengan Elkan Bagot untuk proses peminjaman ke klub lain. Namun Ipswich Town belum menemukan klub yang pas untuk Elkan Bagot. Di tengah rumor untuk menjadi suksesor Luis Milla di Persib Bandung, Pak Hangzhou kembali dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Dalam hal ini, media Vietnam yakni Sohadok-VN pun menyebut Pak Hangzhou sempat bernegosiasi dengan timnas Indonesia. Bahkan Soha mengklaim gaji yang ditawarkan kepada Pak Hangzhou lebih besar dari gaji Sintayong di skuad Garuda. Dalam laporannya, Pak Hangzhou yang mendapatkan 600.000 US dollar per tahun di timnas Vietnam bisa mendapatkan gaji 1,5 juta US dollar per tahun atau sekitar 22,4 miliar rupiah per tahun jika menangani timnas Indonesia. Namun sepertinya negosiasi itu urung terjadi sebab kontrak Sintayong sendiri bakal diperpanjang oleh PSSI. Pelatih timnas U20 Indonesia mengatakan dirinya tidak akan merasa canggung dengan Dirtek PSSI yang baru yang kabarnya berasal dari Jerman. Bukan tanpa alasan Indra Syafri mengatakan hal tersebut, sebab mantan pelatih Bali United ini mengaku pernah menjadi asisten dari juru taktik asal Jerman. Hal itulah yang dianggap oleh Indra Syafri menjadi keuntungan bagi dirinya. Lebih lanjut lagi, pria yang berhasil memberikan medali emas SEA Games untuk Indonesia ini mengatakan bahwa arsitek asal Jerman memiliki karakteristik yang tegas. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain timnas Indonesia.
Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti membeberkan karakter permainan yang diinginkan di Piala Dunia U17 2023 nanti. Bima ingin mempertahankan gaya bermain Finlandesia atau filosofi sepak bola Indonesia di mana serangan dari sektor pertahanan. Lebih lanjut lagi, menurut Bima Sakti, gaya bermain Finlandesia terbukti ampuh membawa Timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2022. Adapun skuad Garuda Asia sendiri saat itu merupakan kerangka skuad Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 nanti. Sementara itu fokus menu latihan saat ini adalah fisik, kecepatan, dan pertahanan, belum mengarah ke taktikal. Kemarin sudah kami ajari bagaimana menyerang, penguasaan bola dari bawah sesuai rencana permainan saya. Kita main terstruktur dari bawah, build up seperti yang kita anut selama ini. Terang Bima Sakti. Lotaro Widianto adalah salah satu jebolan Garuda Select yang dipanggil ke seleksi Timnas Indonesia U17. Pemain asal Lumajang ini pun membidik posisi utama skuad Garuda Asia untuk tampil di Piala U17 nanti. Rasa optimis Lotra sendiri datang karena ia sebelumnya berpengalaman di Garuda Select. Apa yang didapatkannya tersebut membuatnya percaya diri. Lebih dari itu, Lotra Widianto dibilang impresif ketika mengikuti program Garuda Select Jilid 5. Nyatanya ia pun juga gacor dengan total sumbangan 5 buah gol, di mana torahan ini hanya kalah dari rekannya Nabil Ashura yang juga mendapatkan panggilan TC untuk seleksi Timnas Indonesia U17. Seleksi persiapan menuju Piala Dunia U17 2023 sudah berjalan selama 2 pekan, dan Bima Sakti sejauh ini telah mencoret 1 pemain, yakni Muhammad Afzriel dari PSS Sleman. Nantinya akan ada beberapa pemain lagi yang dipulangkan dari seleksi Timnas Indonesia U17. Sebab Bima Sakti ingin mengganti para pemain yang tidak lolos seleksi dengan peserta-peserta tambahan dari seleksi daerah, serta pemain yang belum mengikuti seleksi, di mana Bima Sakti kembali memastikan bahwa pada Sabtu 22 Juli mendatang, peserta seleksi sudah akan berkurang. Legenda Timnas Indonesia itu juga menegaskan bahwa pemain diaspora belum tentu terpilih. Dengan ini, peserta seleksi Timnas Indonesia U17 di Senayan berjumlah 32 orang. Diungkapkan oleh Bima Sakti bahwa pemain diaspora Welber Jardim dijadwalkan baru bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U17 pada Agustus mendatang. Bima mengatakan Welber saat ini masih menjalani kompetisi bersama klub Brazil Sao Paulo U17 di Rio de Janeiro. Pihak PSSI sendiri dan Timnas Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan keluarga Welber. Bima sendiri mengatakan bahwa skuad Garuda Asia akan memanggil pemain diaspora lainnya. Bima mengaku tidak ada pemain diaspora yang menolak untuk memperkuat Timnas Indonesia U17. Kami sudah banyak komunikasi dengan orang tua, pemain diaspora seperti Gabriel Hanulfovking, Igor Sanders, sudah komunikasi juga. Nanti tinggal tunggu surat dari PSSI. Nggak ada yang menolak, semuanya mau. Memang ada beberapa pemain yang sudah punya kesempatan main di Timnas, seperti Gabriel di Tottenham itu pernah main di Timnas U16 Inggris melawan Turki. Saya sudah lihat berapa jumlah passingnya, dia punya kualitas. Tapi tetap saya buat aturan sama, tidak ada pemain istimewa, mereka akan diseleksi juga seperti yang lain. Tegas Bima Sakti.